Balik lagi bareng gue di channel Elvan Haris. Kali ini kita coba akan sedikit membahas nih masalah membludaknya peserta di job fair di Bekasi yang akhirnya mengantri panjang, banyak kerumunan, bahkan katanya sampai ada yang pingsan. Kenapa sih hal ini bisa sampai terjadi? Jadi berita ini gue baca di Detik Finance dan ada statement dari Kemenaker bilang bahwa membludaknya peserta di job fair di Bekasi ini bukan disebabkan karena sulitnya mencari kerja, tetapi karena tingginya animo masyarakat yang ingin mencari kerja. Dan juga karena tingginya lulusan sekolah, lulusan kuliah juga, dan juga banyak yang ingin mencari side job, dan banyak juga yang ingin konsultasi mengenai ketenaga kerjaan. Menurut gue sih ini hanya kata-kata manis aja ya, karena orang-orang yang ke job fair, sepengalaman gue pasti ke job fair buat apa? Buat cari kerja, bukan cari masalah konsultasi atau bukan cari side job. Jadi gue rela-relain pergi ke job fair dari pagi, walaupun jauh. Misalnya waktu itu gue dari Bogor ke Bandung, gue bela-belain buat cari kerja utama, bukan kerja sampingan. Nah, jadi kata-kata dari berita ini mengisyaratkan kita bahwa ini bukan salah lowongan kerjanya, tapi ini adalah animo yang terlalu berlebih dari masyarakat. Padahal kita tahu sendiri kalau setiap lulusan orang yang sudah sekolah atau yang sudah kuliah setiap tahunnya pasti akan bertambah dan terus bertambah. Tinggal bagaimana ketersediaan lowongan kerjanya itu ditambah juga untuk mengantisipasi dan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, yang bahkan sampai sekarang jumlah pengangguran kita juga masih banyak. Jadi kalau dibilang bukan sulit, tapi karena hanya animo masyarakatnya terlalu tinggi, coba kalian bayangkan, orang yang datang ke job fair itu berjumlah 25.000 orang, sedangkan lowongan pekerjaan yang dibuka hanyalah 2.000 orang. Jadi apakah rasio 2.000 banding 25.000 itu tidak sulit? Tentu tidak, karena kalau misalnya 25.000 dikurangi 2.000, berarti 23.000-nya tinggal cari ke job fair lainnya. Begitu juga terus. Mungkin itu yang ada di pikiran dari Kemenaker itu ya. Kita nggak pernah tahu. Cuman dari kata-kata yang ada di berita ini kayaknya agak sulit buat dicerna, apalagi sulit masuk logika kita semua. Gue coba kasih analoginya ya. Ini biar kita sama-sama mungkin paham konteksnya. Jadi dulu pernah ada kelangkaan LPG tabung gas 3 kg. Karena langka ini akan menyebabkan antrian di mana-mana. Orang-orang mencari LPG tabung gas 3 kilo ini karena sulit dan langka. Artinya peminatnya banyak, demand-nya banyak, sedangkan produknya itu sedikit. Apakah ini bisa dikatakan sulit? Jelas sangat sulit. Bagi orang-orang yang rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan tabung gas LPG ini, akan mengatakan jelas ini sangat sulit bagi dirinya. Bisa jadi dia tidak bisa masak, bahkan tidak bisa makan. Tapi gimana kalau ada orang yang bilang ke orang yang sudah ngantri itu untuk berjam-jam mencari tabung gas LPG, bilang ini nggak sulit kok, ini cuman tingginya animo masyarakat yang cari LPG 3 kilo. Gimana nggak marah kan orang-orang yang udah rela antri berjam-jam? Terus analogi lainnya nih, misalnya kalian atau bapak ibu punya anak yang pengen banget masuk universitas PTN favorit nasional, misalnya pengen masuk UI, ITB, UGM, IPB, ITS, dan universitas favorit lainnya. Misalnya yang diterima di salah satu universitas PTN favorit tersebut katakanlah 1.000 orang, tetapi yang pengen masuk berjumlah puluhan ribu orang juga seluruh Indonesia. Apakah itu kategorinya sulit atau tidak? Pasti sulit banget dong, apalagi kalau misalnya anak-anak bapak ibu disuruh sampai bimbel dulu, belajar setiap hari, bahkan sampai tipes segala macam. Kalau ada orang yang bilang oh itu nggak sulit, itu cuman karena tingginya animo para pelajar yang sudah lulus pengen masuk kuliah, pasti marah dong, karena aktualnya memang sulit. Jumlah orang yang diterima di PTN tersebut tidak sebanding dengan jumlah yang ingin masuk ke universitas tersebut. Rasionya sangat tinggi, jauh berbeda. Itu pula yang kita rasakan apabila melihat berita seperti ini, di mana suatu job fair hanya ada 2.000 lowongan kerja, sedangkan peserta yang ingin melamar adalah 25.000 orang. Dan kalian tahu tagline-nya apa? Tagline-nya adalah job fair Bekasi sudah pasti dapat kerja.
Dimana tagline ini sudah pasti tidak mungkin terjadi karena lowongannya aja 2.000, yang datang 25.000. Jadi semuanya itu sudah terlalu manis banget. Nah, ngelihat kondisi seperti ini, memang dari kitanya juga sendiri harus pintar-pintar nih mengevaluasi diri kita sendiri. Jangan cuma ngeblaming ke tempat yang mengadakan job fairnya, atau kita selalu menyalahkan pihak atas. Kita harus evaluasi diri kita juga supaya kita tidak menjadi salah satu orang yang bahkan misalnya berada dalam kondisi yang sangat sulit seperti tadi, misalnya kesulitan mencari kerja. Artinya kita harus selalu improve diri kita harus selalu belajar, mencari ilmu baru, berkreativitas, mencari pengalaman, belajar dari semua platform, baik itu sosial media, dari YouTube, ataupun belajar dari mana aja, dari ebook ataupun dari webinar. Semuanya kita coba sehingga kita tidak akan menyalahkan faktor eksternal yang tentunya kita tidak bisa mengubahnya. Jadi lebih baik kita improve diri kita sendiri aja. Kita jangan menyalahkan orang lain, karena di pihak luar itu sendiri selalu ingin memberikan kata-kata manis saja, ingin memberikan kata-kata hari ini. Seperti yang sudah kita baca di berita ini, bahwa kejadian membludaknya di job fair ini ternyata bukan karena sulit cari kerja, tetapi karena tingginya animo masyarakat. Kalau kita fokus terhadap akar masalahnya, mungkin saja bagi orang-orang, bagi pejabat yang ada di atas sana bisa memberikan antisipasi, bisa memberikan solusi untuk membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dan apabila tidak bisa dari pemerintah saja, mungkin kita bisa berfokus untuk menciptakan pekerjaan bagi orang lain. Bisa menjadi entrepreneur, bisa menjadi pengusaha. Dan kalau kalian tahu bahwa jumlah entrepreneur di Indonesia itu masih di bawah 4% ya, sekitar 3,47%. Artinya kalau kalian ingin menjadi masuk ke dalam negara yang maju, itu minimum entrepreneurnya itu adalah berjumlah 4%. Bahkan ada yang bilang sampai 12% jumlah entrepreneurnya di suatu negara, maka akan dikategorikan sebagai negara maju. Jadi itu alternatif pertamanya ya untuk mengatasi solusi ini, yaitu dengan menambah jumlah entrepreneur atau pengusaha sehingga bisa membuka lowongan pekerjaan seluas-luasnya. Dan alternatif keduanya, kalau kalian sulit mencari kerja di sini, lebih baik kemana? Udah tahu dong jawabannya. Oke, itu aja episode Karak Time kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!